Oke, adik-adik, berjumpa kembali di mata kuliah jaringan komputer. Di hari ini kita akan membahas tentang modul 11 pengalamatan IP versi 4. Jadi di sini kita akan belajar tentang struktur dari IP versi 4. Juga ada karakteristik yang digunakan dalam IP versi 4 untuk unicast, broadcast dan juga multicast. Dan juga di sini ada jenis-jenis dari IP versi 4. Dan juga di sini ada segmentation ya, network segmentation, atau bagaimana cara mensubnet jaringan-jaringan yang ada untuk bisa menimbulkan komunikasi jaringan yang lebih baik. Yang ketiga, di sini kita akan melakukan subnetting dari IP versi 4 itu sendiri. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang struktur dari IP versi 4. Di mana di sini strukturnya bisa kelihatan di depan ya. Ada yang disebut dengan network portion dan juga ada yang disebut dengan host portion ya. Pada pengalamatan IP versi 4 di sini ada 32 bit alamat yang dilakukan atau dibuat untuk bisa mengakomodir alamat yang ada di IP versi 4 itu sendiri ya. Di mana 32 bit ini dibagi menjadi 4 bagian ya, 4 bagian. Jadi masing-masing bagian itu terdiri dari 8 bit. Oke. Ketika kita melihat IP address yang ada di depan ini, maka erat hubungannya dengan angka biner ya. Kalau kita lihat di bawah ada 8 bit angka biner ya, dikali 4 jadi sebanyak 32 bit. Untuk kasus yang di sini, ini bagian network portionnya ini menempati 24 bit pertama, lalu 8 bit yang terakhir itu disebut dengan host portion. Untuk bisa menggunakan ataupun melihat ya mana yang network portion dan mana yang host portion, itu kita akan menggunakan sebuah subnet mask ya. Kita akan gunakan subnet mask. Oke. Dengan cara proses ending ya. Nah, ini dia. Jadi subnet mask digunakan untuk mengidentifikasi jaringan ya, untuk mengidentifikasi alamat jaringan dan juga alamat host dari sebuah IP versi 4. Subnet mask itu akan dibandingkan bit ke bit dari kiri ke kanan. Digunakan dengan proses ending ya, dengan proses ending. Jadi di sini ada contoh IP 192.168.10.10. Oke, 192.168.10.10, di mana di sini dilakukan pengkonversian ke arah biner, ke bilangan biner, yaitu yang ada di bawahnya ini 1100 ya sampai ke 0001010, diendingkan dengan sebuah subnet mask. Jadi kalau IP versi 4 itu selalu ada pasangannya antara IP dan juga pasti subnetnya. Jadi sudah pasti ada alamat IP-nya dan juga subnet mask-nya itu berapa. Ini selalu berpasangan. Contoh di sini subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Ya, kalau kita lihat di sini bagian subnet mask-nya itu angkanya, kalau 255 itu kan angka 1 semua, yang kedua angka 1 semua, yang ketiga angka 1 semua. Jadi kalau angka satunya ini kita jumlahkan, itu disebut dengan subnet mask juga ya. Nanti disebut juga dengan prefix. Jadi ini kalau dibilang IP-nya itu 192.168.10.10 per 24. Per 24-nya itu didapatkan dari hasil penjumlahan angka 1 yang ada di dalam sebuah subnet mask. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi yang saya sebut tadi, subnet mask itu bisa dikonversi juga dengan menggunakan namanya prefix length. Prefix length ini adalah cara untuk mensingkatkan subnet mask. Nah, jadi kalau misalnya kita mau menuliskan di soal atau yang di tempat yang lain di topologi, kalau pakai yang subnet mask asli seperti ini itu sangat panjang ya. Makanya bisa disingkatkan dengan namanya prefix length. Contohnya di sini yang 255.255.255.0. Kalau kita lihat nih angkanya 1 semua sampai 24 digit, makanya di sini dia disebut juga dengan per 24 untuk prefix length-nya. Jadi untuk prefix length-nya itu per 24. Oke ya. Nah, lalu selanjutnya di sini prefix length yang standar itu ada per 8, per 16 dan juga per 24. 3 inilah yang standar. Kalau sudah per 25, per 26 sampai ke per 30, maka ini nantinya subnet mask yang sudah dimodifikasi ya dengan cara melakukan namanya subnetting. Oke. Kita coba lanjutkan ya.
Kalau kita lihat di sini ya, kita akan lihat bagaimana cara membuat ataupun mengecek suatu alamat itu merupakan satu jaringan. Itu kita gunakan dengan subnet mask ya. Jadi ada proses ending namanya ya. Tadi ada proses ending di sini ya yang akan dilakukan. Oke. Ya, akan dilakukan proses ending. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. 192, 168, 10, 10 itu dicari binernya. Di sini udah ada binernya. Lalu 255, 25, 2550 itu juga dicari binernya. Lalu dilakukan proses AND ya. AND itu berlaku di mana kalau 1 AND dengan 1 maka hasilnya 1, selain itu hasilnya 0 atau false. Oke, jadi dari kiri ke kanan kita lakukan proses ending. 1 1 hasilnya 1, 1 1 hasilnya 1, 0 1 hasilnya 0, 0 0 0 0 dan seterusnya sampai ke digit terakhir. Oke, karena subnet masknya yang bagian terakhir itu 0 semua, maka otomatis yang di atasnya itu hasilnya 0 semua ya. Nah, bagian di bawah ini 0 semua. Dapatlah namanya network address 192.168.10.0. Oke, di sini bisa dipastikan bahwa network portionnya itu adalah bagian yang tidak ada angka satunya di dalam sebuah subnet mask. Jadi bagian yang enggak ada satunya itu yang dimulai dari digit ke 4. Ya, jadi 1 2 3 itu ada satunya, berarti ini network portion. Baru yang terakhir itu adalah namanya host portion. Oke. Sampai sini ya. Oke. Selanjutnya kita akan lihat di sini mana yang disebut dengan network portion atau alamat network, dan juga di sini ada yang disebut juga dengan alamat host. Ada juga satu lagi yang disebut dengan alamat broadcast ya, alamat broadcast. Dengan diketahuinya sebuah soal, misalnya sebuah IP address di sini 192.168.10 sekian ya, 10.0/24. Jadi mana yang bagian network, mana yang bagian host, dan juga mana bagian broadcast. Oke. Kita tahu karena tadi per 24 makanya disebut juga subnet masknya itu adalah 255 255 2550 gitu ya, yang ada di sini. Oke. Lalu network address-nya rumusnya adalah 192.168.10.0 ya. Ini diubah menjadi biner dulu semua. Oke. Diubah menjadi biner semua 10.0 ya. Maka ketika semuanya dinolkan di bagian host portion, host bits ya, dinolkan, ini disebut juga dengan network address ya. Nah, oke. Setelah itu masuk alamat kedua. Jadi 10.0 ini seperti alamat gangnya ya, seperti kepala kodinya, seperti ketua kelasnya ya. Oke, jadi 10.0, dan ini tidak bisa diberikan alamatnya ke perangkat. Ini tidak akan bisa karena dia merupakan alamat ketuanya, ketua alamatnya. Oke, yang bisa yang mana? Yang bisa adalah first address. Alamat pertama yang bisa diberikan ke user atau ke komputer adalah contoh semuanya 0 dan pada akhirnya tambahkan 1. Maka hasil dari binernya ini desimalnya adalah 1. Berarti alamat IP pertamanya adalah 192.168.10.10.1. Oke. Alamat terakhirnya rumusnya di sini semua menjadi 1 dan ada sebuah 0 di ujung. Oke. Dan hasilnya adalah 254. Makanya alamat terakhirnya adalah 192.168.10.254. Untuk case subnet mask per 24 atau 255.255.2550, maka alamat yang bisa diberikan ke perangkat jaringan itu adalah 10.1 sampai dengan 10.254. Oke. Dan ada satu lagi yang perlu kita ketahui adalah alamat broadcast. Alamat broadcast itu adalah yang bagian host bitsnya, yang host portionnya itu semua angkanya angka 1 ya, semua angkanya angka 1. Nah, jadi hasilnya adalah 168.10.255, dan ini tidak boleh diberikan ke user atau ke komputer itu ya. Nah, oke. Kita coba lanjutkan kembali. Ada yang disebut dengan IP versi 4 unicast, broadcast, dan juga multicast dan juga broadcast. Nah, ya. Oke, ini alamat yang pertama yaitu unicast, di mana transmisi dikirimkan dari satu destinasi satu sumber ke satu destinasi lainnya.
Sementara itu yang kedua ada namanya multicast ya, broadcast dari satu ke semua, ke banyak perangkat. Yang ketiga multicast ke satu ke beberapa yang ada di dalam grup multicast. Oke, selanjutnya ada jenis dari IP versi 4. Oke. Seperti yang didefinisikan pada RFC 1918 ya, ada namanya public IP versi 4 ya. Alamat IP versi 4 yang disebut dengan publik ya, alamat IP publik yang secara global di routing berdasarkan router yang ada di ISP. Yang kedua ada juga namanya private address atau alamat pribadi atau alamat private ya. Adalah satu blok, sekumpulan blok alamat IP yang digunakan oleh organisasi dengan men-assign atau memberikan alamat IP versi 4 kepada host-host yang berada pada internal atau pada local area network. Private IP versi 4 di sini nggak unik ya, dan hanya bisa digunakan secara internal di dalam sebuah jaringan. Jadi skalanya itu kecil dan tidak unik. Contohnya di rumah kita masing-masing itu ada IP yang sering dipakai 192.168.0 sekian ya, 01, 02, 03, tapi di rumah yang lain juga dipakai. Makanya disebut dengan private. Dan juga di sini private address itu tidak di routing secara global, jadi tidak ada rutenya di global, nggak ada disimpan tabel rutenya di global gitu ya. Oke, jadi yang mana yang termasuk IP private ya, di sini sudah ada ketentuannya, yaitu 10.0.0.0/8, 172.16.00/12, 192.168.00/16. Range-nya yang mana ya, dari 10.00 sampai 10.255.255.255. Yang blok kedua 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Dan yang terakhir, yang di kelas terakhir 192.168.00 sampai 192.168.255.255. Dalam range yang ketiga, range inilah yang disebut juga dengan IP private. Oke. Untuk bisa masuk ke internet, jadi IP private kita tadi itu kan tidak bisa di routing ya, tidak secara unik ada ya. Makanya di sini harus digunakan teknologi namanya Network Address Translation atau NAT yang akan menerjemahkan IP versi 4 yang private ke IP versi 4 yang ke publik. Jadi ibaratnya di dalam setiap rumah kita itu hanya ada satu IP publik tetapi memiliki banyak IP private. Maka ketika pergi ke internet, alamat IP private kita itu akan diterjemahkan ke IP publik kita, gitu ya. Jadi di sini NAT tidak secara dasar diaktifkan di namanya the edge router ya, dan juga di sini dia akan mentranslate secara internal private address to global public address ya, seperti yang ada di sini. Network 10.0.0.0/8 ini akan dikonversikan menjadi IP publik ISP1, ISP2 dan ISP3 masing-masing ya. Network 1, network 2, 3 akan memakai IP publik yang diassign ke masing-masing router yang ada di ISP-nya. Oke. Yang selanjutnya yang selanjutnya adalah special use IP versi 4. Ada namanya loopback address 127.000 sekian, atau kita bisa sebut juga dengan alamat localhost kita, alamat yang ada di dalam komputer kita ya. Yang selanjutnya ada namanya link local address 169.254.00. Ini adalah alamat yang dipakai ketika kita tidak mendapatkan alamat dari DHCP server ya. Oke. Lalu jenis selanjutnya ada namanya legacy class pool addressing. Ada IP yang dikelaskan menjadi kelas A, kelas B, kelas C, kelas D ya, dan kelas E ya. Di sini kelas pool ini banyak juga sampai sekarang masih digunakan. Yang paling populer itu adalah di kelas C ya, yang paling populer digunakan itu adalah di kelas C. Oke. Setelah itu kalau kita lihat lagi di sini ada jenisnya lagi ya. Yang akan mengassignment IP address ini siapa orangnya ya, yaitu namanya Internet Assign Number Authority atau IANA, yang akan memanage dan mengalokasikan blok dari IP versi 4 dan IP versi 6 kepada 5 regional yang ada. Jadi kalau di Amerika itu ada namanya ARIN ya. Kalau di Amerika bawah ya, Amerika Latin itu ada namanya LACNIC. Kalau di Asia kita namanya APNIC ya. Kalau di Afrika AFRINIC, dan di Eropa itu namanya RIPE atau NCC ya. Oke. Selanjutnya di sini ada namanya network segmentation.
pembagian jaringan. Jadi jaringan ini pun ada yang dibagi-bagi. Nah, untuk apa dibagi-bagi? Nah, kita lihat ya. Di sini ada namanya broadcast domain dan segmentation. Banyak sekali protokol yang akan menggunakan broadcast atau multicast, seperti contohnya ARP. ARP ini adalah protokol yang digunakan untuk menanyai alamat MAC address yang ada di dalam jaringan lokal. Jadi dia selalu mengirimkan, ketika kita mau mengirimkan data ke suatu IP tersebut akan ditanyai dulu MAC address-nya. Oke. Setelah itu ada device ya. Host akan mengirimkan satu lagi di HCP Discover ini juga menggunakan broadcast untuk menanyai lokasi atau mencari di HCP server. Oke. Switch di sini tidak akan mempropagasi ataupun menahan tidak akan menahan dari sisi broadcast ya. Dia tidak bisa menahan broadcast kecuali interface yang penerima ya. Jadi kalau yang mengirim itu dia tidak bisa mempropagasi, artinya dia tidak bisa menghentikan. Satu-satunya perangkat yang bisa menghentikan broadcast adalah router ya. Jadi router di sini tidak akan mempropagasi broadcast, tidak akan menerima broadcast, tidak akan berefek broadcast. Tapi kalau switch itu akan berefek. Seperti di gambar ini yang bagian warna kuning ini akan terkena broadcast domain namanya. Jadi yang akan menjadi domain yang akan menjadi tujuan dari broadcast yang berasal dari setiap perangkat yang terkoneksi ke masing-masing switch ini. Itu ya. Nah, tetapi ketika masuk ke router, broadcastnya tidak berpengaruh ke jaringan lainnya, dia akan terhenti ya. Setiap router interface akan berkoneksi ke broadcast domain dan hanya satu broadcast yang akan diterima dalam satu waktu di dalam spesifik broadcast domain. Oke. Ternyata broadcast domain ini ada masalah ya. Bagaimana yang disebut dengan masalah broadcast domain, yaitu ketika jumlahnya besar ya, large broadcast domain. Maka di sini dia akan mengenerate ya, ketika broadcast domainnya itu memiliki member yang besar. Contohnya di sebelah kanan ini ada 400 user di dalam satu broadcast domain. Dia akan mengenerate sebuah broadcast yang continuous, yang banyak, dan akan berefek negatif ke jaringan. Oke, solusinya adalah untuk bisa ini tidak terjadi, maka kita akan mengecilkan ukuran dari broadcast domain dengan cara membuat broadcast domainnya lebih kecil, yang disebut dengan subnetting, yang akan saya jelaskan mungkin nanti ketika kita pertemuan selanjutnya. Oke, caranya bagaimana? Dalam 400 user ini akan dibagi menjadi dimana per 16 ya. Di sini dia akan dibagi menjadi dua bagian atau dua jaringan, dua broadcast domain. Yang pertama 172.16.00/24 untuk 200 user, 172.16.10/24 untuk 200 user ya. Dibagi menjadi dua jaringan, yaitu masing-masing satu subnet itu memiliki 200 ya. Jadi di sini broadcast juga akan berpropagasi ke bagian ataupun ke broadcast domain yang lebih kecil. Jadi sudah berkurang sekali ya, sudah berkurang lagi. Oke. Tujuan dari segmentasi network adalah yang pertama itu akan memperkecil network traffic secara overall, dan juga akan meningkatkan kemampuan dari jaringan ya. Yang kedua, dapat mengimplementasikan pengamanan ya, policy pengamanan, aturan-aturan pengamanan untuk masing-masing subnet. Yang selanjutnya adalah subnetting juga akan mengurangi perangkat yang terefek dari broadcast traffic yang abnormal, yang tidak wajar. Contohnya ada satu perangkat yang mengirimkan data secara terus-menerus karena sudah kena virus, maka dia akan pelan-pelan ya, akan secara khusus mengurangi broadcast domain yang ada gitu ya, efek yang ada. Contohnya di sini pembagiannya berdasarkan lokasi, lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai lantai 5. Ada juga dalam posisi grup, administrasi, student, accounting, human resource. Ada juga perangkat jenis perangkat, server, printer, host gitu ya. Oke. Itu untuk
alasan-alasan untuk broadcast domain. Selanjutnya kita lihat cara subnetting dari IV versi 4, yang dimana nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ini akan bisa membagi ataupun membuat network segmentasi seperti yang saya jelaskan tadi di bagian alasan dari segmentasi network. Kita akan bisa membagi ke bagian-bagian tertentu seperti ini, seperti apakah berdasarkan lokasi, apakah berdasarkan grup, dan juga apakah berdasarkan dari jenis perangkat yang ada. Mungkin itu saja ya materi kita di kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan ke depan untuk bisa membahas tentang subnetting jaringan. Terima kasih.